Baik, selamat pagi semua. Ya, apa kabar pagi? Baik. Semua sehat ya? Sehat. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Silakan salah satu yang mau pimpin doa. Ada? Oh, ada. Tera, silakan Tera. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih sudah mengumpulkan kami semua di sini pada pagi ini. Sekarang kami ingin berdoa, semoga kami dapat melakukan pembelajaran ini dengan fokus dan dapat mengingat pembelajaran. Ya Tuhan, terima kasih. Amin. Baik, terima kasih Tera. Ini kami mau cek dulu. Yang hari ini ada nggak yang tidak masuk? Tidak. Semua masuk? Masuk. Berarti ini luar biasa hari ini ya saya. Ya, baik. Sebelum kita lanjutkan untuk pembelajaran hari ini, para ingin beri semangat dulu biar hari ini nanti belajarnya dari sekarang sampai nanti bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan lancar. Ya, sudah biasa kita buat tepuk semangat. Ya, coba semua berdiri dulu. Oke, baik, silakan dulu. Ini harus semangat, belajar nanti harus semangat. Ya, baik. Materi kita sebelumnya itu tentang laki-laki dan perempuan diciptakan sejahtera dengan Allah. Ada yang masih ingat tentang materi ini? Masih saya. Coba. Apa itu? Ya, tentang awal kerajaan dunia ya. Laki-laki dan perempuan diciptakan sejahtera dengan Allah. Kalau sejahtera itu sama artinya dengan apa? Ya. Sama seperti Allah, berarti diciptakan sejahtera dengan Allah. Nah, untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dan materinya untuk hari ini adalah perempuan dan laki-laki sederajat. Ya, perempuan dan laki-laki sederajat. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari materi ini adalah peserta didik atau nanti kalian ini dapat memahami dan menjelaskan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu sederajat dan untuk saling melengkapi, menghargai dan mengasihi dan mewujudkan kesederajatan itu dalam doa syukur. Nah, ini tujuan yang ingin dicapai di dalam pembelajaran ini. Nah, sebelum Paramian melanjutkan ya, ada nggak yang mengerti atau mengetahui tentang sederajat itu sama artinya dengan apa? Ya, sepadan, betul ya, luar biasa. Ada lagi yang lain selain sepadan? Selain sepadan apa lagi? Kedudukan sama, ya, tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah. Pertanyaan selanjutnya, apakah di dalam hidup sehari-hari itu, baik itu di masyarakat ataupun di kelas kita ini, ada nggak hal-hal lain yang atau hal-hal yang merendahkan laki-laki atau perempuan? Ada, Tera? Baik, kalau gitu kita coba melihat, kalian memperhatikan video ini dulu dengan baik. Pria dan wanita sama-sama manusia. Waktu camping, Salman masak. Sama sebagian siswa, Salman dianggap mengambil kerjaan perempuan. Lain halnya dengan Silmi. Ia angkut-angkut barang dan mendirikan tenda. Sama cowok dilarang, katanya itu kerjaan laki-laki. Kadang kita bingung antara laki-laki dan perempuan, mana yang kodrat, mana yang budaya. Apakah semua perempuan di semua tempat tugasnya cuma memasak di dapur? Itu bukan kodrat, tapi budaya. Yang namanya budaya, beda tempat bisa beda budaya.
Beda waktu bisa berubah pula budayanya. Karena kesalahan kita tentang kodrat dan budaya, sebagian kita suka terjebak sikap berikut. 1. Melecehkan atau menganggap rendah. 2. Diskriminasi. Membeda-bedakan. Dulu perempuan gak boleh sekolah, tugasnya cuma di rumah. 3. Intimidasi, alias mengancam dan menindas. Menggunakan kekuatan fisik untuk mengancam dan memaksa perempuan menuruti keinginan laki-laki. Tapi perilaku di atas bukan cuma pada perempuan. Kadang laki-laki juga sering diperlakukan tidak adil. Misalnya, 1. Didiamkan. Kadang perempuan mendiamkan laki-laki sampai laki-laki bingung. Apalagi kalau sudah diberi jawaban, terserah, jadi serba salah. 2. Tidak dihargai. Laki-laki kadang suka berkorban dan ingin jadi pahlawan. Tapi ternyata pengorbanannya nggak dihargai. Buat laki-laki, itu gondok banget. 3. Dicurigai. Kadang perempuan curiga berlebihan, dimata-matai, padahal laki-laki lebih senang diakui, dikasih kepercayaan, dan tanggung jawab. Jadi intinya baik laki-laki maupun perempuan harus memahami satu sama lain. Cari tahu bagaimana laki-laki dan perempuan merasa dihargai, lalu lakukan. Cari tahu juga bagaimana mereka merasa disakiti. Jangan lakukan itu, simpel aja. Pahami, memang ada perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis dan hormon yang mungkin memengaruhi emosi. Memang beda, tapi jangan dibeda-bedakan. Laki-laki dan perempuan adalah sama-sama manusia yang senang dihargai, yang saling melengkapi. Oke, baik. Ya, itu ya video singkat tentang laki-laki dan perempuan yang sederajat, ya. Dan ada perlakuan-perlakuan berkaitan dengan merendahkan laki-laki maupun juga merendahkan perempuan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan diskusi yang nanti kalian diskusikan di dalam kelompok berkaitan dengan tadi video atau permasalahan yang ada. Silakan kalian memecahkannya di dalam kelompok dan cari solusi apa yang bisa diatasi dalam menghadapi persoalan tersebut, ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang dijawab. Yang pertama itu, mengapa dalam kehidupan sehari-hari masih terjadi sikap merendahkan perempuan? Itu nanti berdasarkan video tadi. Lalu yang kedua, tulislah beberapa contoh tindakan yang menunjukkan perbuatan ketidaksederajatan laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga, apa yang bisa dilakukan agar kesederajatan laki-laki dan perempuan bisa terwujud. Dan yang keempat, pekerjaan apa yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan dan tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Nah, ini 4 pertanyaan ini yang nanti kalian jawab di dalam kelompok. Cari solusi apa yang kalian lakukan berkaitan dengan kesederajatan laki-laki dan perempuan. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Bisa dimengerti. Oke, baik. Saya akan bagi kelompok dulu. Nah, di sini siapa yang boleh? Silakan. Terus jawab soal nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2 itu apa tuh? Tulislah beberapa contoh tindakan yang menunjukkan ketidakserajatan. Nah, dalam masyarakat itu kan ada sikap tadi di video itu kan ada itu. Lupa. Sikap-sikap yang yang ini hanya boleh dinilai laki-laki, perempuan tidak. Bisa. Ini nomor 4. Pekerjaan apa yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan? Nah, ini ada pekerjaan atau hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Pokoknya laki-laki tak bisa melakukan itu. Itulah
ciri khas yang perempuan? Mungkin itu silakan dipikirkan, didiskusikan. Mengapa perempuan kerjaan atau hal yang bisa dilakukan? Pekerjaan pekerjaan mendapatkan uang. Anjay, gua kaget apaan tuh? Nah, biar berdasarkan hasil diskusi kelompok 2, inilah hasil jawabannya. Nomor 1, jawabannya adalah alasan mengapa dalam kehidupan sehari-hari masih terjadi sikap merendah-rendahi perempuan adalah karena biasanya perempuan dianggap lemah dan laki-laki menganggap dirinya sebagai yang paling tinggi. Nomor 2, contoh ketidaksederajatan adalah menganggap perempuan tidak bisa melakukan pekerjaan berat dan hanya bisa memasak. Hal yang bisa dilakukan agar kesederajatan laki-laki dan perempuan bisa terwujud adalah tidak membanding-bandingkan perempuan dan laki-laki. Nomor 4, pekerjaan yang tidak bisa dilakukan laki-laki dan bisa dilakukan oleh perempuan adalah melakukan menjadi. oke, baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Ya, sudah. Ya, dari hasil diskusi yang kalian buat tadi, ada masih yang menganggap bahwa di dalam budaya tertentu bahwa pekerjaan laki-laki itu ya kerja di kantor, di perusahaan dan lain sebagainya. Sedangkan perempuan kerjanya itu di dapur, memasak, cuci piring. Lalu yang berikut, Allah itu sudah menciptakan laki-laki dan perempuan sejahtera dengan Allah, ya, sejahtera dengan Allah dengan. Nah, ini terdapat di dalam kitab Kejadian bab 26 sampai 28 dan bab 2 ayat 18 sampai 24. Nah, di sini mau menegaskan bahwa Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan sederajat. Dan setelah Allah menciptakan laki-laki, kemudian Allah menciptakan seorang penolong yang sepadan dengan laki-laki. Ya, sepadan itu artinya memiliki kedudukan yang sama, memiliki derajat yang sama. Dan penolong yang dimaksudkan oleh Allah itu yang sepadan dengan laki-laki itu itulah perempuan. Nah, ini bisa dibaca di dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18. Kata sepadan itu menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah sederajat. Perempuan tidak lebih rendah atau lebih tinggi dari laki-laki. Dan penolong tidak berarti perempuan menjadi pembantu, tetapi sebagai rekan kerja laki-laki untuk saling melengkapi. Nah, sampai di sini untuk materi kita tentang laki-laki dan perempuan sederajat. Kira-kira dari pembelajaran ini apa manfaatnya untuk kalian? Atau ada sesuatu yang masih belum paham nggak? Ada ya? Semua udah paham ya? Baik, nah ini hari ini kalian sungguh luar biasa, bisa sungguh aktif di dalam kelompok. Dan untuk menutupi pertemuan kita pada siang hari ini, kita akan kembali tutup dengan doa. Silakan salah satu dari kalian yang mau memimpin doa, silakan. Ya, Jose, silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, baik, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan dalam materi